Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbire Khabir dari kelas 2 TRKA. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas pemrograman web saya pada pertemuan 10 dengan materi PHP lanjutan. Dan untuk menampilkan file PHP-nya, kita memerlukan XMPP dengan ports apache-nya kita aktifkan. Lalu kita perlu memasuki admin untuk menampilkan file PHP apa saja yang telah kita buat. Di sini kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada modul 8 soal A. Ini adalah latihan yang pertama. Di sini soalnya kita ingin membuat logika jika variabel x tidak sama dengan 1, maka nilai x benar dan lainnya nilai x salah. Jadi yang pertama di sini kita perlu membuat tag PHP untuk membuat file PHP-nya. Lalu di sini kita masuk ke bagian metodenya. Yang pertama di sini kita memerlukan variabel x, yang dimana di sini kita bisa isi terserah. Yang pertama kita isi nilai 1 terlebih dahulu, dan di bawahnya ada kondisi if else, yang dimana if-nya jika variabel x nilainya sama dengan 1, maka akan mencetak nilai x benar, dan lainnya itu nilai x salah. Jadi di sini ada hasilnya seperti ini, nilai x benar dikarenakan variabel x-nya bernilai 1. Lalu jika diganti nilainya menjadi 2, maka dia akan pergi ke bagian else dan akan mencetak nilai x salah. Lanjut di sini ke soal B. Di sini pada soal B itu untuk membuat operator logika, yang dimana jika variabel x sama dengan 10 atau variabel y sama dengan 10, maka x tambah y adalah 20 dan lainnya akan bernilai x tambah y sama dengan k. Lalu di sini cetak variabel k. Di sini kita buat dua variabel pertama terlebih dahulu, variabel x dan variabel y, dan diberi nilainya ya variabel x 10 dan variabel y 5. Lalu di sini dibuat kondisi if else, yang dimana di sini kondisi if-nya terdapat operator logika or, yang dimana jika salah satu nilai bernilai true maka dia akan true, atau jika kedua nilai benar maka dia akan true. Di sini kondisinya jika variabel x sama dengan 10 atau variabel y sama dengan 10, maka dia akan mencetak x tambah y adalah 20. Namun jika tidak, maka dia akan mencetak suatu rumus aritmatika, yaitu jika variabel k sama dengan variabel x ditambah y, lalu sini akan mencetak k. Di sini dibuat variabel x-nya 10 dan variabel y 5. Dikarenakan variabel x-nya sama dengan 10, maka di sini hasilnya akan pergi ke if, yang dimana x tambah y adalah 20. Jadi dikarenakan salah satu nilainya bernilai benar. Namun jika kedua nilainya bernilai salah, maka dia akan pergi ke bagian else. Ini di sini 12, hasil dari penjumlahan 7 tambah 5. Dikarenakan kedua nilainya salah, maka dia akan bernilai salah. Lanjut ke soal bagian C. Di sini ada kondisi operator logika lagi, bedanya di sini menggunakan n. Kalau operator n itu jika keduanya bernilai true maka dia akan true, dan sisanya dia akan bernilai false. Lanjut ke soal yang D. Di sini ada switch case, yang dimana switch case ini untuk memilih case-case-nya yang sesuai dengan nilai variabelnya. Di sini dibuat variabel kesukaannya terlebih dahulu, yang mana nilainya akan diisi dengan badminton. Lalu sini kita akan membuat switch case dengan switchnya bernilai parameternya kesukaan, nilai parameternya kesukaan, dan di sini dibuat case setiap olahraganya. Pada badminton ada volley, futsal, renang, dan tenis. Lalu sini ada default. Nah, tujuan dibuatnya break pada setiap case agar tidak semua nilai dicetak, agar tidak sebuah nilai case-nya dicetak. Dikarenakan jika tidak menggunakan break maka dia akan berlanjut ke case yang selanjutnya. Maka di sini digunakanlah break untuk setiap case agar hanya mencetak satu case yang sesuai saja. Di sini nilainya badminton, maka dia akan pergi ke case badminton dan mencetak saya suka olahraga badminton. Dan dia pasti akan mencetak yang badminton saja. Di sini ada soal
buatlah di sini soal E-nya, buatlah fungsi yang digunakan untuk mengubah nama hari standar server yang Inggris menjadi nama hari bahasa Indonesia, dan fungsi akan menggunakan array untuk menyimpan nama hari dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama di sini kita buat array yang berisi nilai-nilai hari Indonesia yang terlebih dahulu. Di sini ada 7. Lalu di sini dibuat size-nya itu 7. Dan di sini sepertinya size-nya tidak terlalu penting karena kita bisa menginputkan parameter array-nya secara langsung. Lalu di sini kita pada variabel d-nya kita buat nilainya date d ini untuk menyesuaikan hari server hari ini yang sesuai dan harinya menggunakan hari bahasa Inggris. Lalu di sini dibuat kondisi if else. Di sini buat kondisi if else sampai ada 7 bagian untuk menyesuaikan harinya. Yang mana jika di sini mon itu Senin, maka dia akan mencetak array indeks ke 0, yang mana indeks 0 itu Senin. Lalu di sini sama yang lainnya, jika d-nya bernilai sama dengan 2 menyesuaikan bahasa Inggrisnya, maka dia akan mencetak array indeks 1 menyesuaikan juga dengan bahasa Indonesianya. Lalu di sini ada else kalau harinya tidak valid. Dan di sini ada hasilnya. Karena hari ini hari Sabtu dan dia mendeteksi harinya yaitu Sat atau Saturday, maka dia akan mencetak array indeks kelima, yang dimana indeks 5 itu hari Sabtu. Lanjut, di sini ada modul soal kedua. Di sini membuat for loops untuk penambahan data di mana kondisi for akan diulang sebanyak 10 kali dan setiap nilai i dikali dengan 2. Keluarannya akan menjadi jika i sama dengan 1 maka hasil adalah 2. Di sini kita membuat variabel i-nya terlebih dahulu untuk perulangan i-nya sama dengan 1. Di sini perulangan nilai awalnya sama dengan 1 dan batas perulangannya kurang lebih sama dengan 10, dan di sini i++ untuk incrementnya. Dan di sini kita membuat variabel j untuk membuat hasil yang dikali 2-nya. Di sini j-nya dimulai dari 1 dan di sini kurang dari sama dengan 20 karena dia dikali 2 nilainya. Dan di sini increment juga, incrementnya 1. Lalu di sini masuk di dalam loops-nya menggunakan kondisi jika variabel j di modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan mencetak jika i sama dengan increment i, maka hasilnya adalah j. Menggunakan if j modulus 2 sama dengan 0 agar dia mencetak hanya bagian yang berkelipatan 2 atau yang dikali 2 saja. Di sini ada hasilnya. Terlihat di sini jika i sama dengan 1 dia 2, 2, 4, 3, 6 dan seterusnya. Lanjut, di sini ada soal 2B. Di sini soalnya yaitu buatlah fungsi kali, bagi dan kurang pada variabel input x dan y. Nah, di sini pertama membuat fungsi untuk setiap operator aritmatikanya. Di sini ada kali menggunakan parameter variabel x dan y. Lalu sini return dengan rumusnya kali, kalau fungsinya bagi dia akan bagi. Namun karena bagi ini ada jika variabel y sama dengan 0 atau nilai pada bagian bawahnya itu 0, maka dia tidak bisa membagi 0 karena apapun yang dibagi 0 maka hasilnya tidak bisa dibagi 0 atau error. Lalu sini ada parameter kurang untuk rumus kurang. Lalu sini parameternya diisi dengan nilai langsung 10, 5, 10, 5 dan hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir di sini ada input. Di sini pada bagian inputnya soal terakhir, soal 3, di sini kita buat 2 file. Yang pertama untuk input, lalu yang kedua untuk hasilnya. Di sini ada input untuk membuat form HTML seperti biasa. Di sini untuk masukkan nilai, input type-nya bernilai number, lalu di sini ada submit untuk mengirim datanya ke file yang selanjutnya. Dan di sini ada file hasilnya menggunakan PHP. Di sini menggunakan kondisi if post ini tujuannya untuk mengambil nilai input yang diinputkan dari file input tadi dengan parameter nilai, menyesuaikan dengan variabel yang ada di formnya, dan dia akan mengambil nilai apa yang diinputkan. Lalu sini ada kondisi jika nilainya kurang lebih sama dengan 50, n jika nilainya kurang sama dengan 0 maka dia gagal, atau jika nilainya lebih dari 50 maka dia sukses.
Di sini langsung saja kita lihat hasilnya. Di sini kita masukkan nilainya 51. Tadi kondisinya jika dia bernilai di atas 50 maka dia akan sukses. Baik, sekian itu saja hasil dari penjelasan pemrograman web saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.